Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Mahardika dengan NIM 42031111047 dari Universitas Negeri Medan. Baik, pada video pembahasan MATLAB kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengimport data menggunakan MATLAB. Nah, jadi ini sudah saya sediakan beberapa file. Nah, jadi untuk yang pertama kita coba import data 1. Nah, ini saya sudah menyediakan teks, beberapa teks untuk diimport di MATLAB-nya. Nah, terus ada juga dengan data teks separator koma. Lalu kita juga akan mencoba bagaimana caranya membuka file gambar. Nih. Nah, seperti biasa sebelum menggunakan MATLAB kita mengetikkan clear dan CLC. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tekan import data text. Terus kita buat file name 1, kita buat kita masukkan nama filenya data 1. Terus txt jangan lupa. Nah, selanjutnya kita buat variabelnya. Kita buat variabelnya p sama import data file name. Nah, ini kalau saya run, maaf, ini file name 1 teman-teman. Kita run. Nah, nanti akan ada variabel p di workspace-nya. Jadi kalau kita tekan variabel p, akan muncul data yang ada di sini. Nah, nih. Itu adalah nilainya. Nah, bagaimana nih saya bisa memanipulasi datanya? Jadi kalau saya buat P dikali pangkat 3, kan? Jadi di P-nya nanti akan ada data dari pangkat 3 dari nilai P. Nah, jadi kita bisa juga mengimportnya bukan dari data teks tapi dari gambar. Jadi kita buat di sini import data gambar. Nah, karena tadi di atas file name 1, di bawahnya kita buat file name 2. Baru kita buat namanya. Ini saya buat gambar 1. Gambar 1 DPG. Nah, terus saya buat di sini ini adalah key. Import data file name 2. Nah, ini saya run. Nah, nanti di sini akan ada muncul sebuah variabel dan ada integernya. Nih, kalau saya buka, dia terus menjalankan. Nah, ini nggak bisa dibuka. Tapi kita bisa ngecek bagaimana gambar ini udah diimport apa belum. Jadi kita tekan di sini image key. Oke. Jadi nanti akan ada muncul gambar. Nah, ini adalah gambar yang udah dimasukkan. Ini ada gambar 1 nih, jadi kayak gini.
Jadi ini terbukti bahwa gambarnya udah di-import. Oke. Selanjutnya kita akan membuat, nih saya hapus dulu. Nah, tadi udah data 1. Nih kalau saya buat lagi lah, di sini saya rapikan untuk selanjutnya. Ini saya buat figur 1 nih, terus ada image B. Oke, jadi nanti kalau kita ada tulisan image B, keterangan figur 1. Selanjutnya kita akan import data teks, tetapi dengan delimiter. Import data teks, data delimiter. Nah, jadi untuk import data ini dia adalah otomatis dengan tanda spasi. Nah, nanti akan ada kasus saya buat bahwa datanya itu koma. Gimana cara membuatnya, membacanya? Kita buat ini. File name 3. Terus saya buat data 1b txt. Terus saya buat di sini adalah C. Saya buat A. Import data file name 3. Nah, ini kita run. Ini belum ditutup ya. Nah, ini kalau saya masukkan, ini image key. Oke, maaf teman-teman. Nah, ini kalau misalnya saya run lagi, terus ini saya buat adalah variabelnya A. Akan muncul nilai yang tadi. Nah, delimiter itu karena data 1 pakai spasi, jadi kita buat di sini pakai spasi juga. Oke. Nah, ini akan jadi sama aja. Masuk ya. Oke. Oke, selanjutnya kita buat file name-nya yang 1 titik koma. Jadi caranya sama aja. Kita buat terus kita buat lagi. Ini kita ganti file name 5. Terus datanya data 1C, delimiternya 5, C-nya C3, import data file 5, delimiternya juga 5. Nah, karena di data C itu adalah titik koma, delimiternya juga kita harus ganti dengan titik koma. Nah, ini kalau udah semua kita run. Oke, tadi kita buat C1. Oke, benar. C2. Oke, sama. Dan C3. Ya, sama. Tadi untuk menggunakan import data teks ini sudah benar. Nah, ada lagi tetapi di mana sebuah kasus bahwa datanya ini punya header. Nah, ini headernya. Bagaimana kita bisa membaca
buat data kalau dia punya header. Dan ada juga yang seperti ini datanya. Nah, ini data pertama dan data kedua itu tipenya beda. Dan ini adalah numbers, di sini adalah string. Nah, jadi kita harus membaca dari array. Untuk yang ini kita harus menggunakan namanya low level AO. Tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja. Kita menggunakan yang data teks. Ini dulu data 2. Oke, karena ini kepenuhan, saya buat file baru aja. Script output 2. Output 2. Oke. Nah, kita masukin output 2-nya. Data 1B-nya udah kita 1C-nya juga. Yang juga dihapus. Nah, kita ketik di output 2. Nah, kita buat juga clear clc terus file name yaitu data 2 txt. Oh ya, ini kita kasih judul import data dengan delimiter dan header. Nah, ini delimiternya itu adalah spasi. Kita buat data sama dengan import data file name delimiter. Nah, ini kita run. Nah, ini nanti ada struct, ada data dan ada teks data. Jadi kalau saya buat di sini data. Nah, ini nanti ada muncul data yang ini. Nah, ini sama nilainya. Ini udah diurutkan lagi, teman-teman. Oke. Kalau saya buat seperti ini, data, teks data, nah, ini akan ada muncul nomor sama nilai, terus nilainya 1 sampai 90. Kalau saya tuliskan data call header. Oh, ini belum ketemu ya teman-teman, tapi seharusnya ini adalah sama. Jadi kalau header itu kita buat di sini adalah header. Nah, karena ini adalah header itu adalah pertama, jadi kita buat di sini headernya 1. Oh, ini kita buat ini data call header. Oh, ditemukan ya teman-teman. Nah, demikian penggunaan import data pada MATLAB. Saya Putri Mahardika, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.